Oksidasi beta-alfa lemak merupakan langkah awal yang penting untuk memahami proses metabolisme lemak dalam tubuh manusia. Metabolisme lemak adalah serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi dalam tubuh untuk mengubah lemak menjadi energi yang dapat digunakan. Salah satu tahapan utama dalam metabolisme lemak adalah oksidasi beta-alfa, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan dioksigen untuk menghasilkan energi. Lemak merupakan salah satu makronutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk fungsi-fungsi viral, termasuk penyediaan energi, isolasi termal, perlindungan organ, dan transportasi vitamin larut lemak. Meskipun seringkali dikaitkan dengan penimbunan lemak dalam tubuh, lemak juga merupakan sumber energi yang penting. Proses oksidasi beta-alfa lemak terjadi dalam mitokondria, organel sel yang berperan penting dalam produksi energi. Di dalam mitokondria, asam lemak dipecah melalui serangkaian reaksi kimia menjadi molekul asetil CoA yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosis trifosfat yang merupakan sumber utama energi bagi sel-sel tubuh. Memahami proses oksidasi beta-alfa lemak sangatlah penting karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu lemak adalah sumber energi yang penting, terutama dalam keadaan puasa atau saat aktivitas fisik yang intens. Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang metabolisme lemak dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengelolaan berat badan, pengendalian kadar lipid dalam darah, dan kesehatan jantung. Dan yang ketiga, dalam konteks kesehatan, gangguan dalam metabolisme lemak dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi landasan yang penting untuk memahami lebih lanjut tentang oksidasi beta-alfa lemak, baik dari segi proses biokimia yang terlibat maupun implikasinya terhadap kesehatan manusia. Oksidasi beta dan alfa adalah dua jalur yang berbeda dalam metabolisme asam lemak di dalam tubuh. Kedua proses ini berperan penting dalam pemecahan lemak untuk menghasilkan energi, tetapi mereka terjadi di lokasi yang berbeda dalam sel dan melibatkan enzim yang berbeda pula. Proses oksidasi beta merupakan proses utama yang melibatkan serangkaian reaksi pemecahan asam lemak menjadi unit 2 karbon yang disebut dengan asetil-CoA. Tujuan dari proses ini adalah untuk pembentukan ATP dari senyawa kimia yang terpakai, di mana asam lemak ini berlangsung di dalam sitoplasma dan proses oksidasi beta ini berlangsung di dalam mitokondria. Pada proses ini terdiri dari beberapa langkah-langkah utama dalam pengoksidasiannya. Yang pertama ialah aktivasi asam lemak. Nah, aktivasi asam lemak ini terjadi di sitoplasma. Mula-mula, asam lemak diaktifkan di sitoplasma dengan membentuk asil CoA yang memerlukan ATP. Sebelum masuk ke mitokondria, asam lemak ini akan diaktifkan dengan dibutuhkannya ATP dan asil CoA untuk bisa masuk ke mitokondria. Kemudian, transportasi ke mitokondria. Pada tahap ini, asil CoA diangkut ke dalam mitokondria dengan bantuan karnitin, di mana tahap ini terjadi langkah pertama yaitu dehidrogenasi.
pada langkah dehidrogenasi, enzim asil-CoA akan mengalami dehidrogenase dan mengubah asil-CoA menjadi trans-eniol-CoA dengan penambahan FAD dan hidrogen, sehingga terbentuklah FADH2. Kemudian setelah itu akan mengalami hidrasi, di mana enzim enoil-CoA hidratase akan menghidrasi trans-enoil-CoA sehingga menjadi L3-hidroksiasil-CoA. Selanjutnya, enzim 3-hidroksiasil-CoA dihidrogenase akan mengoksidasi L3-hidroksiasil-CoA menjadi 3-ketoasil-CoA sehingga NAD ditambah dengan H akan menghasilkan NADH. Dan tahap yang terakhir pada transportasi ke mitokondria ini adalah tiolisis, di mana tahap ini enzim tiolase berperan untuk memecah 3-ketoasil-CoA menjadi asetil-CoA dan asil-CoA yang lebih pendek atau 2 karbon yang lebih pendek. Nah, asetil-CoA yang dihasilkan ini kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP lebih lanjut melalui fosforilasi oksidatif. Demikian langkah-langkah utama dalam proses oksidasi beta, di mana yaitu aktivasi asam lemak dan transportasi ke mitokondria. Nah, pada transportasi ke mitokondria inilah terjadi beberapa tahap, yaitu dalam proses oksidasi beta ada dehidrogenase mengubah asil CoA menjadi trans-enoil-CoA sehingga menghasilkan FADH2, hidrasi di mana akan menghidrasi trans-enoil-CoA ini menjadi L3-hidroaksil-CoA. Kemudian enzim 3-hidroaksil-CoA ini akan mengoksidasi lagi L3-hidroaksil-CoA sehingga menghasilkan NADH. Dan tahap yang terakhirnya yaitu tiolisis. Sehingga yang berperan di sini adalah enzim tiolase untuk bisa menghasilkan asetil-CoA dan menghasilkan ATP lebih lanjut melalui fosforilasi oksidatif. Oksidasi alfa merupakan jalur yang kurang umum dan terjadi terutama di peroksisom. Jalur ini digunakan untuk memecah asam lemak rantai panjang yang mengandung gugus metil pada posisi beta, seperti pada asam vitanat. Sedangkan oksidasi beta tidak bisa memproses asam lemak ini karena steric hindrance yang disebabkan oleh gugus metil tersebut. Tubuh manusia dapat membakar asam lemak dan menyediakan energi. Sehingga secara umum ada 3 tipe oksidasi. Yang pertama, oksidasi alfa, yang kedua oksidasi beta, dan yang ketiga yaitu oksidasi omega. Oksidasi alfa ini terdapat beberapa langkah-langkah utama dalam pengoksidasiannya. Yang pertama yaitu hidroksilasi. Pada tahap ini, enzim vitanoil-CoA hidroksilase menambahkan gugus hidroksil pada karbon alfa. Nah, pada video ini telah dilihat bahwa asam lemak memiliki rantai dengan ujung karboksil atau COOH, di mana rantai pertama atau titik pertama itu merupakan karbon alfa dan karbon yang kedua itu adalah beta. Jadi, enzim vitanoil ini akan menambahkan gugus hidroksil pada karbon alfa atau
karbon nomor 2 setelah gugus hidroksil. Selanjutnya, tahap dekarboksilasi. Pada tahap ini, asam vitanoil diubah menjadi pristanat melalui reaksi dekarboksilasi dengan melepaskan karbon sebagai CO2. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke oksidasi beta. Nah, setelah gugus metil dihilangkan, pristanat kemudian dapat masuk ke jalur oksidasi beta di mitokondria untuk pemecahan lebih lanjut. Jadi, perbedaan antara oksidasi alfa dan oksidasi beta dari segi kegunaannya dan berlangsungnya proses oksidasi tersebut. Oksidasi beta memecah asam lemak menjadi asetil-CoA yang kemudian memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di siklus Krebs ini asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, menghasilkan NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 digunakan dalam rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Proses ini adalah sumber utama energi dalam tubuh, terutama selama periode ketika glukosa tidak cukup, seperti puasa atau aktivitas fisik yang berkepanjangan. Yang kedua, pengaturan metabolisme lemak, di mana oksidasi beta membantu dalam mengatur tingkat asam lemak dalam darah dan jaringan, mencegah penumpukan lemak yang berlebihan yang bisa berbahaya. Yang ketiga, pemeliharaan fungsi seluler. Produk-produk antara dari oksidasi beta berperan dalam berbagai jalur metabolisme penting lainnya, seperti biosintesis keton dan regulasi metabolisme lipid. Nah, adapun tujuan oksidasi alfa yaitu yang pertama, detoksifikasi asam lemak tertentu. Oksidasi alfa terutama berperan dalam memetabolisme asam lemak bercabang seperti asam vitanat yang tidak dapat dipecah oleh oksidasi beta karena adanya gugus metil di posisi beta. Ini mencegah akumulasi asam vitanat yang bisa beracun bagi sel. Yang kedua, pembuangan asam lemak rantai panjang. Oksidasi alfa memproses asam lemak yang sangat panjang atau di atas 22 karbon dengan memulai pemecahan sebelum mereka dipindahkan ke mitokondria untuk oksidasi lebih lanjut. Yang ketiga, penyediaan substrat untuk oksidasi beta. Setelah gugus metil atau rantai panjang dihilangkan melalui oksidasi alfa, produk akhirnya dapat dimasukkan ke dalam jalur oksidasi beta untuk pemecahan lebih lanjut dan produksi energi. Nah, kesimpulannya, kedua proses oksidasi ini memainkan peran penting dalam metabolisme lemak. Oksidasi beta bertujuan utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak jenuh umum dengan memecahnya menjadi asetil-CoA, yang selanjutnya menghasilkan ATP. Oksidasi alfa memproses asam lemak yang tidak dapat ditangani oleh oksidasi beta, khususnya asam lemak bercabang dan rantai sangat panjang, sehingga dapat digunakan atau dibuang dengan aman oleh tubuh. Dengan cara ini, tubuh dapat secara efektif memanfaatkan berbagai jenis asam lemak dan memastikan bahwa energi yang diperlukan selalu tersedia, sambil mencegah akumulasi senyawa beracun. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu oksidasi beta-alfa lemak adalah proses penting dalam metabolisme lipid di mana asam lemak dipecah menjadi unit-unit 2 karbon melalui serangkaian reaksi yang melibatkan oksidasi di posisi beta dan alfa karbon. Proses ini menghasilkan molekul asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Oksidasi beta-alfa lemak terutama terjadi dalam mitokondria dan merupakan cara utama tubuh mendapatkan energi dari lemak. Faktor-faktor seperti tingkat aktivitas fisik, asupan makanan, dan kondisi metabolisme dapat mempengaruhi tingkat oksidasi beta-alfa lemak. Nah, pemahaman yang baik tentang proses ini penting untuk memahami peran lemak dalam metabolisme energi dan kesehatan manusia secara keseluruhan.